Ya, sekali lagi selamat sahabat buat kita semua. Senang kita boleh berkumpul bersama-sama pada malam hari ini untuk mengikuti kelas kita ya, PGSSI. Dan kita akan memulai pertemuan malam hari ini dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Pendeta Naaman. Ya, Pendeta Naaman, tolong pimpin kita dalam doa. Tolong silakan di unmute, Pendeta Naaman. Silakan. Bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami boleh memasuki hari Sabat yang kudus dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara PGSSI ini ya Tuhan. Secara khusus, Tuhan mengurapi hamba-Mu Pendeta Jonathan Kuntaraf. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan beliau boleh berbicara menurut kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu pada Sabat ini ya Tuhan. Berkati kami semua para partisipan yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya menyerahkan acara pada Sabat ini ke dalam tangan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, terima kasih Pendeta Naaman. Ya, dan selanjutnya kita akan ikuti pelajaran pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Sebentar, saya galeri dulu. Ya, kita akan mulai pertemuan kita pada pelajaran yang keempat oleh Pendeta Kuntara pada malam hari ini, dan bacaan Alkitab, ayat-ayat Alkitab akan dibacakan oleh Saudara Teddy Surya Atmaja dan Irma Pakasi. Ya, jadi nanti boleh di-unmute untuk Saudara Teddy dan Saudari Irma Pakasi. Baik, Pendeta, silakan. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian di Indonesia. Kami di sini masih hari Jumat pagi jam 4.37. Dan kami di hotel di Loma Linda. Jadi latar belakangnya ini dapur. Jadi kebetulan kami di sini untuk ambil bagian dalam acara penguburan Pendeta Kartagi ya, yang kita sangat kasihi. Ya. Ini kelihatan oleh perubahan waktu, jadi yang bergabung mungkin masih agak lambat ya. Saya lihat baru 65 orang. Ya. Biasanya waktu kita mulai itu selalu sudah 100 orang. Mungkin oleh sebab kita rubah waktu 30 menit, tetapi sesuai dengan permintaan dari mereka yang datang dari Papua, ya kita mulai setengah jam lebih cepat, oke, supaya jangan terlalu malam di sana. Baik, saya akan share screen untuk pelajaran kita, ya. Perjanjian kekal Allah, ya, dan kita tahu bahwa ini adalah coba mendalami apa yang kita telah bahas sebelumnya, ya. Kita lihat dengan sistem prinsipal daripada CIA, Connect, Interpretation Question dengan Application Question. Kemudian Connect ya, itu dalam bentuk suatu pendahuluan, oke. Jadi pendahuluan, kita coba lihat judulnya, ya. Dari judul perjanjian yang kekal, apa yang kita bisa lihat? Menunjukkan perjanjian bukan hanya untuk Abraham, orang Israel, tetapi untuk kita semua, bahkan sampai generasi yang terakhir. Ya, jadi dari judul mengatakan bahwa perjanjian kekal Allah, ya, menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu perkara yang sangat penting untuk kita semua juga sekarang ini. Oke. Kemudian ayat inti, ya. Baik, siapa tadi? Jadi ya, ayat inti Kejadian 17 ayat 7, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, ya. Dan kalau kita berbicara kepada keturunan, ya, kita akhirnya tiba kepada bukan hanya
Israel secara jasmani, tetapi juga Israel secara rohani. Oke, jadi ingat perjanjian dengan Nuh. Suruh buat batra, masuk ke dalam batra, dia turut dan selamat, anak-anaknya juga selamat. Ya. Namun, ya, manusia cenderung lupa diperlukan lagi perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kenapa? Oleh sebab banyak orang yang keturunan daripada Nuh juga yang sudah mulai menyimpang lagi. Padahal Tuhan sudah berikan air bah sampai mati, ya, kecuali 8 orang, ya, tetapi orang sudah lupa. Jadi kita bisa lihat kecenderungan orang untuk lupa, termasuk juga kepada kita masing-masing. Kadang-kadang kita buat perjanjian untuk setia kepada Tuhan, kemudian kita pun lupa. Ya, Tuhan coba menjelaskan rencananya untuk menyelamatkan manusia. Ya, sebenarnya Abraham sendiri bukanlah orang yang sempurna. Kita tahu kelemahan daripada Abraham, bukan, ya. Namun dia mempunyai kerendahan hati, ya, dan siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Tuhan juga dapat bekerja sama dengan kita bila kita rendah hati dan mau digunakannya, ya. Dan kembali, perjanjian yang diberikan kepada Nuh ataupun kepada Abraham itu adalah sesuatu perkara di mana kita pun bisa dapat menikmati dan kita bisa berjanji kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat untuk mengikuti akan kehendak Tuhan. Baik, perjanjian kekal berarti berlaku juga untuk kita sekarang ini. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Ya, untuk mengenal nama Allah, arti dan penting dalam hidup kita. Mengapa Tuhan mengubah nama Abraham? Mengapa mengubah nama adalah hal yang penting? Kemudian untuk mengetahui kondisi yang dihubungkan dengan perjanjian, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang termasuk dalam pendahuluan tadi yang bisa menunjukkan pentingnya akan pelajaran ini. Baik, nah sekarang tentang interpretation question, ya, apakah Alkitab katakan tentang pelajaran ini? Baik, ringkasan daripada pelajaran kita bisa bagi dalam 3 bagian. Pertama, mengenal Allah dari perjanjian. Ya, ini berbicara sehubungan dengan nama Allah. Oke. Kemudian inti dari perjanjian kekal. Ya. Kemudian menggenggam perjanjian kekal dengan Allah. Ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan akan perjanjian tersebut. Ya. Baik. Sekarang kita coba lihat. Ya, mengenal Allah dari perjanjian. Ya. Jadi yang disebutkan adalah nama Allah, yaitu Yahweh. Ya. Bagaimana Allah mengidentifikasikan dirinya saat berbicara dengan Abraham? Oke, Irma, Kejadian 15 ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Oke, akulah Tuhan, ya. Dan nama Tuhan yang dipakai di sini adalah nama Yahweh. Oke. Jadi akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Ur Kasdim. Jadi dengan demikian, ya, kita tahu pentingnya peranan nama, ya, menunjukkan tabiat, menunjukkan satu asosiasi pikiran tentang karakteristik dari nama tersebut. Contohnya kalau kita sebut Albert Einstein, langsung kita kenal siapa? Oh, yang menemukan nuklir dan sebagainya, teori relativitas. Kalau kita sebut Soekarno, wah, itu adalah siapa? Oh, proklamator Indonesia. Mao Zedong, oh, pemimpin komunis di Tiongkok. Jadi langsung kita bisa lihat karakteristik daripada seseorang, ya, dengan melihat akan suatu nama, ya. Misalnya Rahel memberi nama Benoni, ya, a son of my sorrow, ya, anak dari kesedihanku, sebab memang waktu itu dia sedang sakit melahirkan, ya. Kemudian tetapi Yakub memberikan nama Benyamin, ya, a son of my right hand, ya. Jadi anak lelaki dari tangan kananku, ya, menunjukkan bahwa supaya ia menjadi orang yang lebih bermanfaat, yang boleh kuat, ya. Nah, nama Yahweh selalu di dalam Alkitab disebutkan nama ini di dalam bahasa Inggris disebut the Lord, oke, atau sebutkan nama Allah, ya, di dalam Alkitab, oke. Nah, sekarang kita akan singgung ke masalah itu. Kemudian Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh kepada Musa, Kejadian 12 ataupun juga 13 ataupun
15. Jadi selalu menunjukkan nama Yahweh. Kemudian kita perlu mengenalkan lebih lanjut tentang nama Yahweh ini, ya. Pelajaran kita menyebutkan bahwa Alkitab menyebutkan nama Yahweh untuk berapa kali? 6.828 kali, ya. Dan nama ini mengandung arti seperti yang tulis di dalam Keluaran 3 ayat 14, yaitu hayah, ya. Artinya adalah yang kekal, ya. Misalnya di sini disebutkan kejadian Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, akulah ada, lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Selalu ada, artinya Tuhan itu selalu ada, ya, the self-existing one, ya, sangat berbeda dengan ilah-ilah yang lain. Dia yang berkuasa masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang kekal, ya, yang kekal dan selalu ada, dan itu pengertian daripada nama daripada Yahweh, ya. Dan satu hal yang sangat menarik sekali bahwa banyak orang yang cuma katakan bahwa kita harus kembali kepada nama Yahweh. Banyak yang katakan bahwa harus menyembah dengan nama Yahweh, yaitu sama seperti orang Yahudi. Nah, Yahweh itu sendiri oleh sebab dia mempunyai nama yang kekal, ya. Bukankah kita bisa katakan Allah yang kekal, ya. Nanti kita akan singgung kalau ada pertanyaan mengenai nama Allah itu sendiri, ya. Oke. Baik, sekarang kita coba lihat saat bertemu dengan Abraham, Tuhan menggunakan nama pribadinya, ya, dalam menyebutkan tentang nama Yahweh, yaitu nama pribadi daripada Allah. Ini berarti Tuhan membuka satu perjanjian untuk memanggil Abraham sebagai sahabatnya. Jadi itu menunjukkan satu hal yang pribadi. Oke. Kemudian, ya, mengapa nama Yahweh harus dipuji? Oke, kita coba lihat beberapa hal yang sangat penting, misalnya di dalam Mazmur 9 ayat 2 sampai 4. Oke. Teddy. Mazmur 9 ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu. Ya, Maha Tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 9 ayat 8. Oke. Terima kasih. Jadi ini menyebutkan kata yang Tuhan ini disebutkan sebagai suatu kata yang menggunakan nama Yahweh, ya. Bersyukur pada Yahweh dengan segenap hatiku. Jadi kenapa itu berbicara mengenai Tuhan yang membuat segala sesuatu dan dia adalah Maha Tinggi, kemudian dia mempunyai berbagai macam sifat-sifat yang sangat penting sekali. Oke, baik. Kemudian, nah sekarang kita masuk kepada nama El Shaddai. Oke. Apakah nama Allah lain yang dipakai Allah dalam perjanjian Abraham? Ya, kemudian bisa baca dari Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Oke, jadi kata yang dikatakan di sini adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Oke, dan ini merupakan satu perkara yang penting. Kenapa Tuhan menggunakan nama ini? Oke, nah sekarang Tuhan menyatakan pribadi, menyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Artinya, ya, di Yahweh Allah yang pribadi adalah Allah yang Maha Kuasa. Mengapa ini penting? Untuk menunjukkan bagaimana besarnya kuasa Allah. Coba dengan kelemahan manusia. Jadi dibandingkan antara kuasa Allah dengan manusia. Ingat Abraham sudah 99 tahun, Sarah 89 tahun, sudah lemah, tetapi Tuhan menunjukkan dia Allah yang kuat. Dia masih bisa memberikan keturunan. Artinya Tuhan itu berkuasa, ya.
Tuhan mau supaya Abraham percaya akan kuasa tersebut, ya. Bahkan dalam ayat ketiga sebutkan akan datang raja keturunan daripada Abraham, ya. Gambaran nyata juga ditunjukkan di dalam Yesaya 13 ayat 5 sampai 7. Oke. Baik. Jadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai, ya. Tuhan akan memberikan kepadamu, ya, sampai kepada keturunan dan sebagainya. Ingatlah bahwa Abraham itu adalah orang asing di tanah tersebut, tetapi disebutkan, ya, akan berbagai macam berkat. Itu adalah satu perkara yang menunjukkan satu perkara yang luar biasa, kebesaran Tuhan dibandingkan dengan kelemahan manusia, ya, yang tanah juga pun masih dianggap waktu itu dia sebagai orang asing. Jadi kembali ini dinyatakan juga dalam Kejadian 35 ya ayat 11 ya. Ini diberikan kepada Yakub. Aku Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat memberikan janji tersebut. Oke. Jadi Maha Kuasa, ya, kebesaran daripada Tuhan. Nah, sekarang apakah pelajaran dari nama El Shaddai yang dipakai dalam Alkitab, ya, kembali kepada Kejadian 35 ayat 9 sampai 11, ya. Tuhan Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Oke, jadi dia kembali menyatakannya dan di situ sebagai El Shaddai, oke, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Nah, Ayub 40 ayat 1 sampai 2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan berbicara, ya, kepada Ayub, kemudian dia memberikan, ya, lebih kurang 40 macam pertanyaan, penjelasan atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia. Misalnya, di manakah engkau pada saat aku meletakkan dasar bumi dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang manusia tidak bisa untuk jawab, tapi menunjukkan Tuhan yang, ya, yang Maha Kuasa. Oke. Nah, nama-nama yang lain, ya, mungkin kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab ada nama Elyon, ya, Allah Maha Tinggi, ya, El Olam, Allah keabadian atau Allah yang kekal. El Berit, Allah perjanjian. Kita ingat kita sedang bahas tentang masalah perjanjian. Adonai, ya. Nah, orang-orang Israel tidak mau menyebutkan nama Yahweh, ya, untuk ratusan tahun, ya, dan mereka setiap nama menyebutkan nama Yahweh mereka gunakan Adonai. Itu Tuhan atau Tuanku atau Allah perkasa. Ya. Jadi pakai nama Adonai sebab merasa takut sekali untuk melanggar. El, Allah yang kuat. Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Ya. Elohe Yisrael, Allah Israel. El Roy, Allah yang melihat. Ya. Baik, jadi banyak nama-nama yang kita bisa dapatkan di dalam Alkitab, tetapi kita lihat bahwa itu merupakan suatu karakteristik tentang Allah itu sendiri. Baik, itu bicara mengenai masalah nama. Oke, kita masuk kepada inti daripada perjanjian. Ya, pelajaran kita menyebutkan tentang dari Abraham ke Abraham. Oke, inti perjanjiannya. Mengapa Tuhan merubah nama Abraham? Oke. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu,
namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oke. Jadi sekarang mengapa Tuhan merubah nama Abraham ya dari Abram ke Abraham ya. Jadi kenapa ya? Sebab dia akan mempunyai banyak keturunan ya. Melalui Abraham maka datanglah orang Israel yang tersebar di seluruh dunia, dan kita ingat juga orang-orang yang tersebar di seluruh dunia termasuk juga orang-orang Arab, termasuk juga keturunan daripada Abraham. Oke. Jadi dirubah nama oleh sebab Tuhan mau memperbanyak akan keturunan daripada Abraham, walaupun dia mungkin hanya mempunyai anak Ishak atau Ismail ya. Jadi nama itu dirubah sesuai dengan apa yang akan terjadi masa depan. Kemudian pikirkan kisah seorang lain dalam Alkitab yang namanya dirubah oleh Tuhan. Kejadian 32 ya 24 sampai 30 berbicara tentang pengalaman daripada Yakub ya. Tetapi kita masukkan saja ayat yang ke-28 ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Oke, jadi telah bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang. Makanya Israel namanya adalah orang yang menang. Oke, jadi dengan demikian nama itu berhubungan dengan dengan tabiatnya. Oke, diskusikan apakah ada nama lain dalam Alkitab yang namanya dirubah oleh kuasa manusia, namun tetap setia kepada Tuhan. Ya, Anda bisa tanyakan itu kepada anggota kelas dan Anda bisa berikan kuncinya dalam pelajaran Kejadian 41 ayat 45 dan Daniel 1 ayat 7. Ya, Teddy. Lalu Firaun menamai Yusuf Zahnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamainya Sadrach, Misael dinamainya Mesach, dan Azaria dinamainya Abednego. Oke, terima kasih. Jadi kenapa dirubah nama? Dengan harapan bahwa mereka punya sifat akan berubah. Oke, tetapi ternyata bahwa mereka punya sifat tidak berubah. Sadrak, Mesak, Abednego itu nama-nama ataupun juga nama Belshazzar itu adalah nama-nama dewa ya daripada orang Babilonia atau nama-nama Babilonia lah, yang diharapkan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang percaya kepada Dewa Marduk misalnya. Tetapi ya ternyata mereka sama sekali tidak merubah. Ya, perubahan nama sebetulnya tidak selamanya berarti ya sifat mereka akan berubah. Oke, apakah Anda mengenal nama orang yang berubah oleh sebab telah bertemu dengan Tuhan? Ya. Ada yang rubah nama. Oh, di Amerika banyak sekali orang yang berubah nama. Ya. Dan saya sendiri waktu di Indonesia rubah nama. Nama saya dulu Uy Gyokun. Ya. Tetapi Uy Gyokun waktu mau rubah nama, pikir apa ya nama saya. Saya sedang dengan nama Kun, langsung tunjukkan bahwa saya setara dengan orang Indonesia. Kun taraf. Artinya kita semua setara. Ya. Kemudian saya senang nama Yonatan, dalam Alkitab, makanya saya pakai Yonatan Kuntara. Jadi ada orang-orang juga yang merubah nama sesuai ada nama Kristen ya katakan sesudah mengenal akan Yesus Kristus, ada suatu perubahan. Jadi itu bisa saja terjadi di ini hanya untuk sharing. Kemudian yang berikut. Bagian ketiga, menggenggam perjanjian kekal dengan Allah. Apa saja elemen penting dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham? Apakah yang bisa kita lihat mengenai tabiatnya? Berikan dukungan Alkitab. Maka kita dapatkan misalnya di dalam buku Kejadian 12 ayat 1 sampai 4,
Ya, bisa dibacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kabar baik, kehidupan Nuh yang kudus. Oke, terima kasih. Ini adalah satu hal yang sangat penting, ya, yaitu harus tinggalkan, ya, kemudian akan Ur, ya. Harus diketahui bahwa sebetulnya Ur adalah daerah yang sangat maju sekali, ya, Ur Kasdim, ya, Mesopotamia. Berbagai macam penemuan galian-galian kuno di sana, ya, arkeologi menunjukkan bagaimana Mesopotamia itu luar biasa sebetulnya, mempunyai sistem irigasi yang luar biasa, ya, ada sistem pemanas yang bagus pada musim dingin, ya, luar biasa. Jadi dia mempunyai suatu budaya yang tinggi, tetapi dia pergi kemana tempat yang dia tidak tahu. Jadi kepercayaan bahwa dia akan menjadi suatu bangsa yang besar, padahal sudah umur 75 tahun. Oke. Dan itu dialami sampai umur 99 tahun, belum juga dapatkan anak langsung daripada Sarah. Menunjukkan hal yang luar biasa. Tetapi elemen yang ada di sini adalah, ya, bahwa Tuhan yang memberikan perjanjian, Abraham yang terima perjanjian, kemudian apa yang dia harus buat, ya, yaitu meninggalkan akan Ur, kemudian mengikut, dan dikatakan bahwa janjinya akan menjadi berkat bagi orang lain. Baik, faktor yang penting daripada perjanjian ini, beberapa hal. Tuhan memiliki inisiatif, ya. Jadi Tuhan Abraham. Jadi Tuhan yang memanggil. Kemudian Tuhan mempunyai rencana yang agung, ya. Kalau kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11, ya, bahwa rencana Tuhan kepada manusia adalah rencana yang baik, ya. Ya, itu adalah hal yang penting kita harus sadari. Tuhan memikirkan keselamatan manusia. Dan dalam banyak hal Tuhan dalam kasih-Nya siap untuk menanggung risiko. Kita ingat Yohanes 3:16, dia datang ke dunia ini untuk menjadi untuk menjadi juru selamat kita, ya. Kemudian keselamatan hanya oleh sebab kasih karunia Allah, termasuk kepada Abraham, sebab Tuhan yang mempunyai inisiatif, Tuhanlah yang memanggil. Kemudian Tuhan, ya, memberikan perintah dan memberikan janjinya. Kemudian apa yang dibuat oleh Abraham sebagai manusia ya, harus mengambil bagiannya. Setiap perjanjian maka harus ada porsi daripada manusia untuk mengambil, untuk berperan serta, ya, dan percaya sepenuhnya kepada Allah, ya. Dan Abraham, kalau kita lihat kepada Ibrani 11, ya, menurut apa yang Tuhan katakan, walaupun dia pergi tidak tahu kemana. Jadi orang-orang bertanya, kan dia kan sudah sangat bagus sekali di sana, di Mesopotamia, ya. Jadi kan kami akan pergi kemana nggak tahu. Yang benar, ya, dipikirnya orang karena orang pergi tinggalkan segala sesuatu, ya, padahal tidak tahu mau pergi kemana, ya, saudara-saudara akan dipikir sebagai orang yang, ya, yang sakit pikiran, ya, ya. Artinya orang yang tidak punya rencana, ya. Jadi mau kemana nggak tahu, oke, ya. Itu satu hal yang kita bisa belajar daripada Abraham. Dia tidak tahu kemana dia pergi, tetapi dia turut oleh sebab dia merasa Tuhan telah berbicara kepada dia, ya. Dan ini pengalaman ini bisa terjadi kepada kita masing-masing, ya. Dan ini juga sangat memberikan inspirasi kepada kami pada saat mengambil keputusan untuk menerima panggilan kepada General Conference. Kami takut pergi ke GC dulu waktu dari divisi. Kenapa? Kami dengar Amerika itu banyak kenakalan anak-anak, kemudian kita akan pergi banyak keliling ke dunia, ya. Apa yang terjadi dengan keluarga. Jadi untuk beberapa minggu, ya, kami tidak menjawab, tidak mengirim surat jawaban kepada GC.
Tetapi kalau dalam satu renungan langsung baca tentang pengalaman Abraham, dia tidak tahu kemana dia pergi. Ya. Langsung kami ambil keputusan untuk ambil sajalah keputusan. Pergi kemana saja Tuhan suruh. Oke, baik. Jadi ini boleh menjadi pengalaman kita masing-masing, ya tidak tahu kemana kita akan pergi, ya, tetapi kita ingat janji Tuhan. Kemudian kita coba lihat faktor penting dalam perjanjian ini, ya, janji kepada Abraham juga adalah janji untuk manusia. Kejadian 12 ayat 3, seluruh manusia akan diberkati. Dan itu kita bisa lihat dari Galatia, ya, 3 ayat 6 dan 9, nanti kita akan bacakan. Yang intinya adalah orang Kristen adalah anak-anak Abraham, semua manusia dari segala bangsa akan diberkati. Kemudian di dalam Kejadian 15 ayat 17, panggilan untuk Abraham untuk menurut sesuai dengan apa juga dengan budaya setempat. Saya sudah berikan, ya, contohnya 2 minggu yang lalu, ya, apa yang terjadi bahwa kalau orang buat perjanjian, ya, maka harus dipotong korban dan orang harus mengelilingi akan korban tersebut, ya, dan mengambil tekad untuk menurut dan resiko kalau tidak menurut, ya. Dan biasanya yang dihukum adalah orang yang tidak menurut perjanjian itu. Tetapi yang luar biasa dari Tuhan adalah justru Tuhan yang siap untuk mati, ya, kalau kita melanggar akan perjanjian tersebut. Ya. Kemudian itu janji turun-temurun, ya. Jadi ingat semua perjanjian diberikan dengan kasih karunia. Baik, tentang ayat-ayatnya kita coba lihat, ya. Dikatakan dari kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang Yahudi oleh sebab iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati, ya. Kemudian Galatia 3 ayat 7 sampai 9, ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi dengan demikian kita semua, ya, berhak menerima perjanjian. Itulah sebabnya kita sebutkan perjanjian kepada Abraham adalah perjanjian untuk kita semua. Baik, sekarang mengapa penurutan sangat penting dalam konteks hubungan perjanjian? Oke, Kejadian 18 ayat 19. Siapa ini? Irma? Silakan. Kejadian 18 ayat 19, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi mengapa penurutan ini sangat penting? Ya. Katakan supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan akan Tuhan. Jadi kalau seandainya mereka tidak menurut, apa yang terjadi? Ya, maka mereka akan mati. Artinya semua janji-janji itu tidak akan terpenuhi kalau mereka itu melanggar. Oke, jadi penurutan itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Ya, nah, tiba kepada aplikasi, ya, apakah kesan Anda saat mendengar nama Allah adalah Yahweh dan El Shaddai? Ya. Yahweh, ya, Allah yang pribadi, ya. Apakah Anda merasakan bahwa adalah Allah yang begitu mengasihi Anda, yang punya rencana bagi Anda, yang menciptakan langit dan bumi? Al Shaddai, ya, apakah Anda lihat Tuhan itu begitu maha kuasa sehingga Anda rasakan ketidakmampuan, sama seperti Abraham yang merasa tidak mampu lagi untuk punya anak. Sudah 99 tahun, bagaimana istrinya yang sudah 89 akan melahirkan anak. Ya. Tetapi lahir anak umur 90. Ya. Pada saat Sarah berumur 90. Baik, jadi mendengar nama menunjukkan sesuatu perkara yang sangat berkuasa. Ya. Mengapa perjanjian kepada Abraham juga dapat disebut perjanjian kasih karunia dan perjanjian kekal? Ya, didiskusikan bersama-sama, ya, dan pembahasan kita menunjukkan bahwa inisiatif datang dari Tuhan, ya.
Kemudian perjanjian kepada Abraham itu bukan hanya untuk Israel rohani, jasmani, tapi untuk rohani. Itu sebab dari keturunan Abraham datanglah Yesus Kristus. Ya. Jadi kita bisa menerimakan perjanjian itu. Apakah yang terjadi bila kita tidak menerima perjanjian Tuhan untuk Abraham dan menganggapnya hanya untuk orang Israel? Ya, kita kan seperti orang Israel kan, ya, yaitu masih menunggu-nunggu Mesias sampai sekarang. Oke. Kasihan sekali ya. Jadi mereka kehilangan kebahagiaan dan masih merasa bahwa keselamatan hanya oleh sebab perbuatan, ya, penurutan. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, baik, diskusikan hubungan antara iman dan penurutan, bagaimana keduanya bergantung. Ini harus didiskusikan, sebab sampai sekarang masih banyak yang merasa keselamatan kita itu adalah dengan iman tambah perbuatan. Jangan lupa keselamatan itu bukan oleh sebab iman tambah perbuatan, tetapi keselamatan itu adalah iman yang berbuat. Ya, salvation ya by faith that works, bukan plus works. Kalau plus work kita sering berusaha jadi sama seperti orang Galatia, ya harus disunat, ya baru bisa selamat. Jadi keselamatan itu adalah oleh sebab Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Oke. Kemudian Tuhan menggunakan pelangi sebagai simbol perjanjian dengan Nuh dan menggunakan sunat sebagai simbol perjanjian dengan Abraham. Apakah perbedaan dari kedua simbol itu? Ya. Ya. Kalau kita lihat kepada kutipan yang terakhir yang diberikan di dalam pelajaran menunjukkan bahwa kalau simbol Nuh tentang perjanjian dengan Nuh dengan pelangi itu sampai sekarang masih berlaku ya. Oleh sebab setiap kita melihat akan pelangi kita diingatkan kembali bahwa akan cinta Tuhan, perhatian Tuhan, bagaimana Tuhan memperhatikan kita dan tidak akan membunuh manusia lagi dengan air bah, ya artinya dalam arti seluruh manusia mati. Ya. Kemudian sedangkan itu sunat, ya adalah sesuatu hal yang berakhir, yang diperlukan adalah sunat secara rohani. Oke. Baik, itu inti pelajaran kita, saudara-saudara sekalian. Kemudian question and answer, saya lihat ada pertanyaan dari Edi Lukas. Ya. Tuhan berikan perintah jangan membunuh, tetapi memerintahkan Abraham membunuh anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Kenapa ada pertentangan berselang waktu selama Abraham membawa Ishak sampai Gunung Moria, ya, sampai Tuhan menyediakan domba. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah yang menjadi sumber kehidupan. Ya. Jadi seorang menciptakan manusia, dia berhak untuk apa saja yang terjadi dengan manusia. Oke, ya. Dan ya, dengan sendirinya kita tahu bahwa tujuannya daripada perintah itu adalah untuk hanya menguji saja. Jadi justru inilah yang jadi pemikiran kepada Abraham. Tuhan kan katakan jangan membunuh. Ya, banyak yang pikirkan bahwa belum ada hukum, 10 hukum itu baru dikatakan di dalam di Keluaran pasal 20. Well, perintah jangan membunuh itu sudah berada walaupun secara lisan sebelumnya. Oke. Pemeliharaan hari Sabat dan sebagainya itu sudah ada ya sebelum Sinai. Oke. Kemudian makanya sebelum Sinai misalnya di dalam Keluaran 16 sudah ada tentang hukum. Mereka itu sudah harus pelihara Sabat. Jadi itulah ada satu hukum turun-temurun. Ya, baik. Jadi dengan demikian, ya Tuhan katakan jangan membunuh, tetapi disuruh membunuh anaknya adalah untuk hanya sekedar menguji dan membuat bertanya-tanya dan Abraham. Kita tidak boleh membunuh, tetapi kenapa dia Tuhan suruh saya membunuh? Tetapi bukankah suara itu suara Tuhan sangat jelas sekali, dan dia itulah yang merupakan satu ujian daripada iman dan dia siap lakukan, dan itulah yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang betul-betul setia kepada Tuhan sampai disebut bapa segala orang percaya. Oke. Baik, sebagai contoh lagi misalnya Tuhan memerintahkan membunuh kepada orang Israel, mereka harus membunuh orang-orang Amalek, orang-orang Amori, ya,
Kenapa? Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan ya. Jadi Tuhan bisa mempunyai hak untuk membuat seorang itu hidup atau seorang itu tidak ya. Dan Tuhan melihat orang-orang Amalek atau Amori dan sebagainya, orang-orang Kanadi itu sudah terlalu jahat. Dikasih hukuman, dikasih waktu 400 tahun, namun mereka makin lama makin jahat, sesuai dengan penemuan arkeologi bahwa mereka punya hidup itu penuh dengan kecabulan dan sebagainya, penuh dengan kekejaman. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk mereka sampai mereka semua disuruh untuk dimusnahkan semuanya. Jadi Tuhan mempunyai hak untuk membunuh sebab Dialah yang memberikan kehidupan. Oke, baik. Itu saja dahulu ya. Silakan moderator, ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara untuk pembahasannya. Wow, ini luar biasa ya, dari California sudah divaksin jadi sudah berani berjalan-jalan ya Pendeta. Dan saya dari Bandung, jadi tadi terburu-buru dan puji Tuhan bisa tiba dengan selamat dan tepat pada waktunya untuk mengikuti PGSSI. Nah, sebelum kita tiba kepada question and answer, menjawab pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat di PGSSI yang sudah bersimpati, yang punya perhatian, mendoakan ayah saya, dan puji Tuhan, ayah saya membaik, semua berkat doa-doa kita bersama. Terima kasih, sungguh bangganya saya punya keluarga besar PGSSI. Nah, sebetulnya kita juga mau mengucapkan turut berduka cita kepada Bapak Hans Kumaat, tapi saya sudah tadi cari, tunggu, beliau belum bergabung ya, mungkin sedang sibuk. Baiklah, ada 4 pertanyaan di chat, dan 1 orang raise hand. Sebelum kita membacakan pertanyaan yang pertama, dan juga sambil menunggu yang lain menuliskan pertanyaan, kita mau saksikan satu teaser ya, satu teaser. Sambil Pendeta Kuntara minum air putih dulu. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Daniel sudah share. Jadi saya ingin mengundang kita semua pada hari Minggu pagi nanti mengikuti acara kesehatan yang bagus sekali ini tentang ginjal ya. Bagaimana memelihara ginjal kita. Baik, pertanyaan pertama untuk bertanya langsung. Silakan Pak Lasman. Terima kasih Bu Peggy. Shalom, selamat hari Sabat. Saya Lasman Simanjuntak dari Jemaat Jatinegara. Pertanyaan pertama, Pendeta, kebetulan juga ada di chat di sini, Pendeta. Kalau Pujangga William Shakespeare mengatakan bahwa apalah arti sebuah nama. Tadi Pendeta mengatakan soal nama Allah ya, Yahweh, El Shaddai, Elohim, Elbert dan sebagainya. Baru-baru ini Pak Pendeta, saya diprotes di media sosial gitu ya. Ketika saya menyebut namanya nama Allah katanya, saya harus kembali kepada Yahweh atau kepada El Shaddai. Jadi sebenarnya kita umat Advent ini, apakah kita bisa kembali kepada nama asli ini, Yahweh atau El Shaddai ini, apakah sudah pas nama Allah itu? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, Pendeta, dalam perjanjian kekal ini adalah sunat, ya, sunat. Tadi saya pikir perjanjian kekal sunat untuk umat Tuhan sekarang, ternyata itu berubah sunat itu. Yang tadinya untuk membedakan antara umat Tuhan dengan orang kafir, kemudian berubah menjadi sunat hati, sunat rohani, bahkan iman kepada Kristus, kepada baptisan, ciptaan baru, dan kepada hukum Allah. Kira-kira bagaimana Pendeta? Kenapa di belakangan ini ada satu tren gitu di kalangan gereja Advent melalui Departemen Penmas, kita harus disunat katanya. Sunat-sunat, alasan kesehatan. Tapi kita kan agama Alkitab. Harusnya berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan kesehatan. Itu yang pertama dulu Pendeta. Jadi dua pertanyaan Pendeta yang mengenai nama Allah sama tadi mengenai sunat. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Lasman. Seru juga ini pertanyaannya.
Oke, terima kasih. Tahan, Pendeta. Oke. Saya sudah tahu bahwa memang pertanyaan ini pasti akan timbul. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya, tidak salah ya dan sah-sah saja kalau misalnya seorang memanggil Allah dengan Yahweh ya. Dan itu adalah memang nama yang dipanggil oleh orang-orang Israel ya atau orang-orang Yahudi sampai sekarang adalah Yahweh ya. Sekarang ini mereka yang ikut di dalam Messianic Jews atau gereja Advent ya yang kemudian orang-orang Yahudi memanggil nama Yahweh. Oke. Jadi tidak masalah ya. Tetapi bukan berarti bahwa nama Allah itu salah ya. Kenapa? Sebab Allah itu adalah berasal dari ya kata al itu sendiri adalah bahasa Arab itu the ya, lah itu adalah God ya, Allah adalah the God ya. The God artinya kalau the God itu artinya satu-satunya Allah. Oke. Jadi itu adalah sesembahan. Hanya masalahnya kenapa dikatakan tidak boleh menggunakan nama Allah, mengatakan orang-orang Arab atau orang-orang Islam mengatakan bahwa Allah itu adalah nama dari Tuhan. Iya. Jadi dan itu adalah Tuhan daripada orang Arab atau Tuhan dari orang Islam. Ya. Jadi tidak boleh digunakan oleh orang Kristen. Ya. Nah, itu mereka punya pandangan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi peraturan di Malaysia. Ya. Jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan Islam dan tidak boleh dipakai oleh orang Kristen. Jadi waktu saya bikin KKR di Malaysia, mereka katakan berulang-ulang tidak boleh sebutkan nama Allah, pakai nama Tuhan saja. Tetapi oleh sebab begitu semangatnya, saya gunakan nama Allah 3 kali hari pertama. Ya. Kemudian hari kedua saya tidak sebut nama Allah. Mereka ingatkan jangan. Tapi hari ketiga bahkan sampai 5 kali saya sebutkan. Oke. Nah, kemudian ini menjadi suatu hal yang dibawakan ke pengadilan dan sebagainya, dan baru beberapa minggu yang lalu ya kita dapatkan informasi bahwa pemerintah kalah. Ternyata pemerintah kalah di pengadilan sebab nama Allah itu mereka dapatkan sudah dipakai oleh orang-orang Kristen sebelum adanya Islam. Ya. Kemudian itu sudah dipakai dan juga dipakai oleh orang-orang Kristen di Mesir, di Indonesia, di Malta, ya, di Arab, di banyak tempat, ya. Itu Allah itu adalah sesembahan, ya, dan bukan nama. Ya. Nah, saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh misalnya nama Laksamana. Laksamana itu adalah jabatan atau nama? Jabatan. Tidak kedengaran ini, Saudara. Jabatan. Jabatan. Laksamana. Laksamana Angkatan Laut tuh Laksamana. Tingkat Brigadir Jenderal. Pangkat itu. Ya, pangkat bukan jabatan. Pangkat. Ya, lebih pas ke pangkat itu ya. Pangkat di Angkatan Laut, Pendeta. Ya. Terus apakah oleh sebab dia Laksamana, kemudian dia kasih nama kepada anaknya Laksamana? Laksamana itu menjadi nama tetapi bukan jabatan. Iya, Laksamana Soekardi di Indonesia. Iya, Laksamana Soehardi misalnya. Soekardi. Okay. Dia bukan angkatan laut dia. Bukan angkatan laut, oke. Ya, tapi itu adalah nama. Nah, itulah yang telah terjadi ya dengan kelompok ya
daripada muslimin ya yang mengatakan bahwa Allah itu nama ya. Sebetulnya itu adalah sesembahan ya. Nah, jadi kalau kita katakan Allah yang kekal, apa artinya? Itulah Yahweh. Sebab Allah yang kekal, sebab arti Yahweh itu adalah apa? Self-existent, existing one. Yang kekal, oke? Aku ada yang aku ada. Artinya Allah itu adalah yang kekal. Ya, itulah Yahweh. Oke. Nah, jadi kalau kita mengatakan Tuhan, Engkaulah yang Maha Kuasa, sama aja dan orang Israel katakan El Shaddai. Ya. Jadi El Shaddai. Ya. Jadi kenapa? Artinya bagus kalau mau pakai apa namanya Yahweh, El Shaddai, silahkan Adonai. Ya, ya. Namun ya tidak harus ya. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa arti daripada Allah itu adalah ya adalah kita punya sesembahan. Itu bukan nama, itu adalah suatu jabatan. Oke. Dan kita bisa sebutkan Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang mengasihi, ya, Engkau adalah Allah yang hadir di mana-mana. Nah, kalau semua, ya, kebaktian apa namanya, kita harus menggunakan nama Yahweh. Loh, sepertinya Tuhan itu tidak mengerti bahasa Tionghoa dan, ya. Orang Tionghoa katakan Shangti. Ya, Shangti artinya Tuhan yang di langit sana. Ya. Dan kata Yahweh tidak ada dalam perjanjian baru. Supaya jelas ini, ya. Kenapa saat perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Greka, ya. Jadi ini satu kelompok yang mempromosikan nama Yahweh, ya, langsung rubah semua nama Tuhan ya di dalam perjanjian baru dicetak ya. Ya saya pun dapat dua Alkitab ya sampai sekarang masih ada. Dicetak semua dan nama di perjanjian baru semuanya yang nama Tuhan itu akhirnya jadi Yahweh semua. Itu salah. Bahasa aslinya nggak begitu. Oke. Nah, jadi itulah yang saya boleh jelaskan. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara dapat mengerti. Kalau Anda mau berbakti seperti orang Yahudi, panggil Yahweh, silahkan. Tuhan mengerti Yahweh kok. Tetapi kalau Anda mau panggil Shangti seperti orang Tionghoa, Tuhan juga mengerti bahwa itu ditujukan kepada Dia. Ya. Dan kita sebut, mungkin tidak sebut nama, kita sebut Bapa yang di surga. Itulah ajaran Yesus. Bapa yang di surga. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, Saudara Lasman. Oke, mengerti Pak Pendeta. Pertanyaan kedua tadi Pendeta, sunat yang berubah Pendeta. Memang tertulis di dalam Alkitab kan tentang sunat. Iya, yang disebutkan adalah ya sunat rohani. Ya. Jadi kalau orang mau katakan apa namanya, kalau orang mau disunat untuk kesehatan, oke, ya anak kami ya disunat ya untuk kesehatan, oke. Tetapi jangan berdasarkan apa namanya harus disunat, ya. Sebab Alkitab ada beberapa ayat Alkitab ya dalam buku Galatia misalnya yang menyebutkan bahwa kamu ini sudah disunat, ya. Dan itu berbicara tentang soal apa? Baptisan, ya. Jadi baptisan merupakan sunat daripada rohani. Ya. Jadi kalau disunat bagus untuk kesehatan. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Lasman pertanyaannya dan terima kasih Pak Pendeta. Pendeta, ini ada hubungannya juga dengan nama yang tadi, pertanyaan dari Bapak, kebetulan direct message ya, mungkin nggak mau disebut namanya nih, Pak MM lah ya. Happy Sabat, zamannya Abraham masih teokrasi, sekarang ini sudah tidak. Bagaimana konsep Yahweh sekarang? Bagaimana panggil Yahweh?
konsep Yahweh sekarang? Secara konsep tetap merupakan satu hal yang tetap berlaku dalam arti ya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang pribadi, ya, yang berbicara dan punya rencana ya sama seperti Tuhan punya rencana untuk Abraham, Tuhan juga punya rencana kepada kita, ya. Kalau bukan berarti tentang harus selalu memanggil Yahweh, ya. Soal panggilan, ya Tuhan mengerti segala macam bahasa, ya. Kepada siapa? Istri saya punya cerita begini, ya. Ada orang di Hong Kong, ya, yang begitu kecanduan merokok, ya. Dia pengen berhenti merokok, ya. Tidak bisa dia merokok. Katanya orang harus dia dengar bahwa ada kuasa yang dia tidak tahu yang bisa menolong dia berhenti merokok. Kemudian dia katakan dia kepada Tuhan, ya, tetapi tidak tahu panggil apa. Hey, you up there. Engkau yang di atas sana. Help me. Ya, tolong saya. Ya, berhenti merokok. Dan betul-betul dia dapatkan kuasa untuk berhenti, ya, untuk mengalahkan rokok. Jadi, hi up there. Jadi itu cerita istri saya bahwa kuasa untuk berhenti merokok dapat dengan kuasa daripada Tuhan, ya. Jadi hanya katakan up there, yang di atas sana. Oke. Jadi tetapi itu yang penting adalah konsepnya adalah pribadi, ya. Allah itu adalah Allah yang pribadi, hubungan kita dengan Tuhan adalah sama seperti hanya kita yang hidup di dunia ini. Ini yang luar biasa, ya. Allah yang pribadi dan Tuhan adalah Allah yang pribadi untuk untuk Abraham dan Tuhan juga adalah pribadi untuk kita masing-masing. Terima kasih Pendeta. Selanjutnya pertanyaan dari Foxy Gerungan. Pak Foxy Gerungan masih ada di sini ya? Oke. Masih. Kita sudah tahu nama sesembahan Abraham adalah YHWH, tapi kenapa kita tidak menggunakannya, justru menggunakan kata Allah yang menurut beberapa informasi justru adalah nama dewa orang Arab kuno. Gimana itu Pendeta? The God. Oke. Sekarang saya mau tanya, ya, jadi Allah itu sesembahan. Iya, sesembahan. Itu bukanlah nama tetapi jabatan. Oke, posisi. Sama seperti ya Tuhan. Oke, God. God itu berasal dari apa? Ya, God. Itu juga digunakan juga oleh orang-orang Yunani, ya. Iya, sebab itu nama sesuatu sesembahan. Jadi kalau misalnya ini pernah digunakan katanya orang-orang orang-orang Arab dulu, ya, menggunakan juga Allah untuk menggambarkan dewa bulan. Ya, sebab mereka menyembah. Jadi itu bukan nama, itu adalah sesembahan. Oke. Jadi tergantung siapa yang kita sembah, ya. Nah, kita mau sebutkan Allah yang kekal. Nah, itu adalah apa? Yahweh. Jadi Allah Bapa kami yang di surga itu Bapa kita, ya. Itu menunjukkan Allah yang pribadi untuk kita masing-masing. Jadi apakah Anda mau ikuti orang Yahudi, ya, mau panggil Yahweh, silahkan, ya. Tetapi mau gunakan nama Sangti, Allah langit, ya, artinya sang itu tinggi di atas, oke, ya. Atau Anda mau panggil Gusti sama seperti orang Sunda, ya, artinya panggilan menunjukkan Tuhan yang penuh dengan dengan kasih, ya. Jadi Tuhan mengerti segala bahasa, ya, dan kita bisa memanggil sesuai dengan hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Kalau Anda merasa lebih enak pakai Yahweh, silahkan, ya.
tetapi bukan berarti tidak bisa gunakan nama Allah, sebab Allah itu adalah sesembahan, itu adalah sesuatu jabatan, oke, ya, jabatan, bukan ya nama, tetapi adalah sesembahan ya yang kita sembah. Oke, mudah-mudahan sudah menolong ya, itu penjelasan kepada apa yang sudah dijelaskan. Iya. Baik, selanjutnya untuk yang raise hand saya mau panggilkan ada Bapak Jimmy Ringo. Pak Jimmy Ringo, apakah masih bersama kami? Pak Jimmy yang raise hand? Baik, tidak ada suara, artinya sudah tidak bersama dengan kami. Selanjutnya dari chat. Ini ada kalau menurut Masih Bu Peggy, tapi udah di yang mau saya tanya udah ditanya tadi. Terima kasih. Jawab. Oke, terima kasih Pak kerjasamanya. Baik. Ini ada pertanyaan di luar dari pelajaran, tapi saya pikir ini pertanyaan yang bagus juga untuk kita bahas bersama kalau Pendeta Kuntaraf berkenan dari FIPO. Pertanyaan mungkin tidak sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat. Ya. Saya ulangi, mungkin tidak sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat, tapi saya bingung soal ini. Tadi pagi saya ikut Zoom doa subuh, ada ibu-ibu kesaksian, umat Advent tidak boleh tutup doa dengan haleluya, puji Tuhan, amin. Itu katanya milik denominasi lain. Harus dalam nama Yesus, Juru Selamat. Nah, tolong jelaskan Pak Pendeta. Well, ya ini mungkin pandangan daripada seorang ibu ya, jadi bukan satu standar untuk kita masing-masing. Kalau kita mau sebut haleluya, puji Tuhan, ya, saya tidak lihat apa salahnya, ya. Kemudian demi nama Yesus Kristus adalah sesuai dengan anjuran daripada Alkitab, ya. Tetapi dalam arti, tetapi penjelasan daripada Roh Nubuat dengan nama Yesus Kristus itu mempunyai arti yang lebih dalam lagi. Ya, apa artinya? Artinya kita menyesuaikan hidup kita dengan kehendak daripada Yesus Kristus. Oke, jadi dengan demikian kalau kita hanya menyebut demi nama Yesus Kristus padahal kita punya tindakan tidak sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, maka itu pun adalah salah juga. Ya, tetapi kalau untuk saya ya menggunakan haleluya, puji Tuhan, itu ada di dalam Alkitab, ya, haleluya, ya, banyak sekali. Itu adalah satu hal yang umum. Jadi bukan hanya milik daripada suatu denominasi, ya, tetapi itu adalah satu hal yang bagus kita untuk ucapkan kalau kita mau puji nama Tuhan. Oke? Ya, baik. Terima kasih. Semoga itu bisa menjawab ya Bu Evi ya. Kita lanjut kepada pertanyaan dari Bapak Johnson Warrow. Mengapa sebagian aliran tidak mau menggunakan nama Allah tapi Yahweh atau Elohim? Kata mereka yang benar hanya Yahweh, Yeshua Hamasya. Ya, ini ya masih berhubungan. Silakan Pak Pendeta. Ya, oleh sebab pergerakan daripada nama Yahweh itu cukup gencar ya di dalam mungkin 20 tahun terakhir ini, ya 20 tahun 30 tahun terakhir ini, ya sehingga mereka harus nama mereka sebutkan bahwa nama itu tidak bisa diterjemahkan. Masalahnya Yahweh itu punya arti, ya. Yaitu apa? Self-existing ones, ya, yaitu yang kekal, ya, aku ada dan yang aku ada, ya. Jadi kalau Tuhan itu kekal, kalau kita sebut dan nama Allah itu adalah sesembahan, ya, kemudian bukan milik orang yang Islam saja, ya, kemudian kita sebutkan Allah yang kekal, ya, itu sama dengan apa namanya dengan panggil Yahweh, ya, hanya beda saja kita pakai bahasa Indonesia. Tuhan itu mengerti bahasa Indonesia, ya. Jadi
Oleh sebab Tuhan bisa mengerti bahasa Indonesia dan Tuhan tahu kalau kita berbicara itu kepada Tuhan, ya. Jadi bukanlah sesuatu perkara yang salah. Tetapi kalau mereka mau menggunakan nama Yahweh, ya silakan saja, ya. Tapi jangan katakan bahwa nama Allah tidak boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Dan Pak Harjono Hadisaputra raise hand ya Pak ya? Masih ada ya Pak Harjono ya? Ada. Saya lihat wajahnya masih ganteng ini. Pak Harjono, ya silakan Pak Harjono. Oke, bisa didengar? Ya, bisa. Bagaimana ada Cimindi nih? Oh, baik, Pendeta. Sehat-sehat, puji Tuhan. Yeah. Saya ingin tahu ceritanya mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini yang lalu saya mau tanyakan, tapi internetnya terus mati. Jadi saya lanjutkan sekarang. Ya, silakan Dan Pak. perjanjian baru sebenarnya kan Tuhan sudah mengadakan perjanjian baru kalau kita baca di kitab Yeremia. Nah, terus kenapa di dalam penulisan susunan buku Alkitab ya, itu perjanjian baru dimulai dari Yesus Kristus atau dimulai dari Matius. Sehingga saya pernah dulu bahwa perjanjian baru itu dimulai dari Matius, dan banyak orang juga mempercayai bahwa perjanjian baru dimulai dari Yesus Kristus karena Alkitab ya, di dalam buku Alkitab yang saya maksud itu ditulis perjanjian lama dan perjanjian baru begitu. Saya ingin ceritanya penjelasannya dari pendeta. Terima kasih. Ya, oleh sebab banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian baru itu ya adalah satu masa yang dimulai ya oleh Yesus Kristus ya. Jadi sejak Yesus ya itulah masa perjanjian baru. Kemudian perjanjian lama itu adalah hanya nubuatan tentang Yesus. Oleh sebab Yesuslah yang menjadi pusat daripada pekabaran, dan itu dimulai dari lahirnya, maka disebutlah itu perjanjian baru. Oke. Nah, walaupun di dalam perjanjian lama, kalau perjanjian lama itu misalnya disebutkan Yeremia menyebutkan tentang perjanjian baru, itu akan ada masa di mana aku akan menaruh akan hukumku di dalam hatimu. Itu berbicara tentang juga masa depan. Oke. Itu merupakan suatu nubuatan ya, bahwa aku akan meletakkan hukum ya di hatimu. Oke. Jadi kembali kepada mengenai itu merupakan suatu nubuatan. Nah, Yesus merupakan satu kegenapan nubuatan, maka disebutlah itu suatu perjanjian baru. Namun kembali saya ingin katakan bahwa kita itu kadang-kadang berbahaya. Ya. Kenapa itu berbahaya? Oleh sebab seakan-akan bahwa yang paling penting adalah ya, perjanjian baru. Ya. Nah, jadi hanya di dalam Yesus saja. Kemudian hukum itu adalah perjanjian lama. Ya. Padahal perjanjian baru berbicara juga tentang hukum Tuhan. Oke, ya. Jadi itulah sebabnya saya pernah sebutkan kita perlu memikirkan tentang perjanjian yang kekal, ya, seperti pelajaran kita ini perjanjian kekal menunjukkan bahwa ini perjanjian Tuhan bukan hanya perjanjian untuk yang mereka yang hidup baru, artinya di perjanjian baru, tetapi juga lama dan baru tetap sama. Keselamatan itu selamanya adalah anugerah Allah. Ya, kalau bukan oleh sebab kasih karunia, maka manusia itu mati. Ya, begitu jatuh dalam dosa, maka tidak ada lagi kesempatan. Jadi Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Ya, jadi oleh sebab Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya,
dan keselamatan itu adalah inisiatif daripada Tuhan supaya kita dapat selamat, maka semua keselamatan itu adalah hanya dengan kasih karunia, ya. Gitu. Jadi inilah perjanjian kekal. Gitu. Baik. Mudah-mudahan menjawab, ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Harjono, dan pendeta, kita akan lanjut kepada pertanyaan. Ini ada 1, 2, 3 dan 2 orang yang raise hand. Namun pendeta harus perlu minum. Kita akan di pengumuman untuk acara dari Pendeta Kuntaraf di Revelation of Hope. Silakan Daniel. Iya, terima kasih. Kita sudah menyaksikan teaser acara Pendeta Kuntaraf pada hari Minggu malam jam 8 malam, Revolution of Hope. Pembahasannya apa nih Pendeta? Great Deception, penipuan besar. Ini penting sekali, kita harapkan lebih banyak orang yang hadir di kita punya pembahasan ini, ya, supaya kita bisa menolong orang lain supaya jangan tertipu juga dengan penipuan besar. Baik. Sudah penipuan besar lagi ya, berarti besar sekali. Iya, itulah dia. Ya, sudah banyak yang tertipu. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Lawrence Karundek. Pertanyaan, dalam Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Apakah maksud Tuhan dalam pernyataan tentang hal ini? Apakah nama Tuhan belum ada dengan panggilan Yahweh atau Yehovah? Atau ada maksud Tuhan yang lain? Terima kasih. Iya, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah self-existence. Aku ya aku. Artinya Tuhan itu ya adalah yang kekal. Ya. Jadi itulah dan justru sebab ini aku adalah Hayah, ya, dalam bahasa Ibrani, itulah yang menjadi sumber kata Yahweh itu sendiri, ya. Jadi itu pernyataan daripada Tuhan, dan Yahweh yang kita sebutkan tadi, penggunaan kata YHWH, ya, itu sering, sebab begini, kita harus tahu, orang-orang Ibrani itu ya sama sekali tidak ada dia punya kata huruf hidupnya, oke? Semuanya itu huruf mati, ya. Jadi maksudnya semuanya konsonan, ya, tidak ada vowel, oke? Jadi vowel itu kadang-kadang bisa I bisa menjadi E, ya, atau A, ya. Namun ya di dalam dan berdasarkan dengan YHWH ini, ya, itulah yang diterjemahkan, ya, menjadi Yahweh atau Yehovah. Oke. Nah, tetapi dasarnya adalah Hayah. Itulah yang ditulis di dalam buku Keluaran 3 ayat 14 tersebut. Oke. Apa artinya itu? Adalah self-existence one, ya. Jadi yang tidak diciptakan, ya. Jadi kita bisa berdoa dengan sebutkan nama Allah, Engkau yang kekal. Itu sama saja dengan kita sebutkan Yahweh, ya. Mudah-mudahan sudah menolong jawaban. Ya, semoga sudah terjawab ya, Pak. Kemudian Pak Gerson Solang. Nah, sebelum saya bacakan Pak Gerson Solang,
saya mau tanya Pak Foxy Gerungan tadi masih raise hand, apakah masih jadi atau tidak? Karena kan sudah ya, selesai. Ya, sudah. Saya turunkan ya, saya Ya, lock. ya. Nah, berarti setelah itu yang akan raise hand yaitu SD Maromon ya. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dari Gerson Sola. Apakah sekali selamat tetap selamat? Apabila keselamatan tidak ada sama sekali dari usaha kita sendiri, pengertian dari kasih karunia Allah saja. Aduh, gimana ya maksudnya? Apakah sekali selamat tetap selamat? Apabila keselamatan tidak ada sama sekali dari usaha kita sendiri, pengertian dari kasih karunia Allah saja. Sedangkan Rasul Paulus katakan iman kita harus dilatih seperti atletik. Nah, semoga pendeta bisa mendapatkan ini pertanyaannya. Oke. Ini kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi mengenai masalah hubungan antara pekerjaan dengan iman atau iman dan pekerjaan. Ya. Jadi keselamatan hanya dengan iman, tetapi iman yang menghasilkan pekerjaan. Ya. Itu berarti hasil suatu hubungan dengan Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita harus banggakan, atau jangan sampai seorang itu berusaha untuk selamat dia dengan kuasa sendiri. Ya. Itu yang dimaksudkan. Ya. Betul, bukan berarti selamat tetap selamat, ya, sebab Alkitab katakan misalnya di dalam buku Matius pasal 24 ayat 13 yang mengatakan hanya mereka yang setia sampai akhir yang akan diselamatkan. Oke. Jadi keselamatan itu bukan hanya mengakui Yesus saja, tetapi harus menunjukkan kesetiaan. Tetapi kesetiaan itu tidak bisa kita buat kecuali Tuhan bekerja dalam diri kita. Ya. Jadi hanya kasih karunia yang menyebabkan menghasilkan suatu kekuatan kepada kita, ya, yang menyebabkan kita sampai bisa untuk menurut, dan sampai menurut itu adalah satu sukacita kepada kita. Berbahaya kalau kita merasa bahwa usaha kita itu bisa menyelamatkan. Kita akan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kita akan menjadi orang kritis, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang suka gosip, ya. Kenapa kita merasa kita lebih baik dari orang lain? Nah, kalau kita menjadi keselamatan hanya dengan anugerah Tuhan, dan anugerah itulah yang bekerja dalam diri kita sehingga kita menurut, ya, maka ya kita menurut dengan sukacita, dan kita pun akan bersimpati kepada orang lain, bukan mengkritik akan orang lain. Mudah-mudahan ini bisa menolong kepada pertanyaan dari Saudara Gerson Sola. Ini waktunya sudah habis. Ya, tadi saya pikir ini nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, namun pertanyaan datang setelah sudah mulai mendekati selesai. Namun saya akan bacakan satu pertanyaan saja dari Saudara David Tambunan. David Tambunan ini ada 2 pertanyaan ya ditulis. Apakah masih ada dengan kami Pak David? Pak David Tambunan? Masih ada dia, Bu, masih ada. Apa masih dengar? Dia tidak buka video, jadi masih ada orang. Oh iya, itu dia. Masih ya? Pak David, ini pertanyaan kedua ya. Saya bacakan yang satu. Oke, gini, saya bacakan. Di hari Kamis ada tertulis pelanggaran perjanjian melalui ketidakmenurutan. Apakah Lucifer waktu di surga juga memiliki perjanjian? Lanjutkan, iman dan perbuatan. Apakah nilai lebih penjahat samping Tuhan Yesus sehingga ia mendapatkan garansi kali ya, langsung dari Yesus pada saat itu juga? Ini ya, ini pertanyaan. Iya, gimana? Apakah Lucifer waktu di surga juga memiliki perjanjian? Ya, semua ciptaan ya itu sudah selayaknya mengikuti akan rencana Tuhan. Ya, jadi walaupun tidak disebutkan sebagai suatu perjanjian, ya, maka oleh sebab Lucifer itu adalah diciptakan oleh Tuhan, maka sudah selayaknya ciptaan itu menurut kepada pencipta. Ya. Dan kalau seandainya tidak menurut, maka menanggung suatu resiko. Ya. Jadi hanya itu yang saya katakan, bahwa
tidak tertulis ya, namun sudah seyogianya ciptaan ya itu mengikuti apa yang direncanakan oleh pencipta, dan Tuhan itu tidak membuat kita atau ciptaan itu menjadi robot ya hanya menurut begitu saja. Jadi perlu dia menggunakan kuasa untuk memilihnya. Baik, itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian apa pertanyaan yang kedua? Ya. Iman dan perbuatan. Apakah nilai lebih jahat di samping Tuhan Yesus sehingga ia mendapatkan garansi langsung dari Yesus pada saat itu juga? Ya. Oleh sebab mempunyai iman yang teguh kepada Yesus Kristus, ya, dan dia tidak sempat lagi untuk hidup untuk menunjukkan perbuatannya. Jadi kalau misalnya dia ada kesempatan untuk hidup, maka dia punya iman akan menghasilkan kepada perbuatan. Tetapi ini menunjukkan bahwa keselamatan itu memang hanyalah dengan kasih karunia. Dan mereka yang mempunyai kasih karunia Allah sudah selayaknya menunjukkannya melalui perbuatan. Paling sedikit, ya, yang pencuri di kayu palang ini paling sedikit dia menunjukkan perbuatannya dengan menemplak akan temannya yang menghina Yesus Kristus. Ya, betul. Baik, Pendeta, saya akan kasih kesempatan kepada Saudara SJ Maromon untuk unmute dan bertanya langsung. Terima kasih, Bu Peggy. Ya. Saya punya 2 pertanyaan yang sulit untuk saya jawab pada diri saya. Oleh sebab itu saya minta jawaban dari Pendeta. Silakan langsung Pak. Waktunya sudah Kalau saya katakan, apalah arti sebuah nama? Tetapi rupanya nama ini sangat luar biasa, seperti Abram, yaitu Bapak yang ditinggikan. Diganti jadi Abraham, Bapak dari satu bangsa yang besar. Nah, kalau saya melihat di sini, tadi saya sudah dengar banyak tentang Yahweh, Elohim, Allah. Ada satu pada saat saya mau menginjil, ada satu keluarga, dia tidak mau menyebutkan Yahweh, tidak mau menyebutkan Allah. Saya kurang tahu. Saya mau bertanya, dari denominasi mana itu? Itu satu. Yang kedua, dia nggak mau menyebutkan nama Allah itu. Yang kedua, ini istri Abraham ini, Sarai, ya, itu dari anaknya siapa? Anaknya Nahor kah? Neneknya Nahor atau anaknya Terah? Terima kasih. Tolong dijawab. Makasih, Pak Pendeta. Pak Maromon, pertanyaan yang pertama tadi ditanyakan kepada pendeta tidak mendengar dari mana, kenapa Pak? Oh, bukan, yang ditanyakan adalah itu dari denominasi mana itu? Iya, betul, dari denominasi mana? Ya, mereka semua mereka sudah percaya hari Sabat, sudah percaya semuanya tentang perpuluhan, tetapi mereka tidak mau terima kalau ada orang yang menyebutkan Allah di dalam gereja. Dari denominasi mana itu mereka ini? Oke. Kalau seandainya ditanya tentang denominasi, ya ada salah satu dari Messianic Jews, oke. Jadi Messianic Jews, tetapi ada beberapa kelompok orang Kristen yang lain yang ikuti malam-malam ya. Jadi dengan Messianic Jews itu mereka juga hanya menyebutkan nama Yahweh saja, ya, dan Elohim, ya. Jadi ada beberapa, termasuk ada juga orang Advent yang katakan bahwa memang harus nama Yahweh. Tetapi saya jelaskan, ya, loh. Jadi orang Tionghoa bagaimana dia kan memanggil
Sancti, oke. Jadi kita harus mengerti bahwa Allah itu adalah sesembahan dan Yahweh itu ya adalah nama yang mempunyai arti, ya. Jadi artinya itu adalah yang kekal, atau El Shaddai itu adalah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita berkatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa atau Allah yang kekal, itu adalah kita berbicara kepada Tuhan yang sama, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu hanya mengerti bahasa Israel atau bahasa Ibrani. Tuhan itu kan mengerti segala macam bahasa. Ya, kenapa harus kita langsung katakan harus begitu? Oke. Ya. Kemudian kebetulan saya berada ya di California. Saya hanya bawa Alkitab bahasa Inggris, ya. Tetapi bisa juga ya, ada juga di dalam saya punya iPhone ya bahasa Indonesia, tapi saya Alkitab bahasa Inggris, ya. Di sini di dalam buku Genesis pasal 11, ya, ayat yang ke-31, and Terah the son Abraham and his grandson and the son of Haran and his daughter-in-law Sarai, ya. Jadi dikatakan adalah istri daripada Abraham, ya. Kemudian ini yang disebutkan di sini ya adalah Terah, ya, dan disebutkan bahwa dia sebetulnya adalah saudara juga daripada Abraham, tetapi berlainan istri, ya. Jadi itulah sebabnya Abraham menyebutkan bahwa dia adalah saudaranya dan saudaranya, ya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah anak daripada Terah, ya. Sebab bukan sebutkan apa tadi Nahor, ya. Sebab Terah adalah anak daripada Abraham, kemudian Serah juga sebetulnya adalah anak daripada Terah, tetapi berbeda daripada istri. Ya. Iya, sebab nama ini bisa berubah, Pak Pendeta. Jadi Abram artinya bapak yang ditinggikan. Tapi Abraham bapak dari satu bangsa yang besar. Jadi seperti ada perubahan. Oleh sebab itu orang yang saya katakan yang saya menginjil ini dia tidak mau sekali. Dia pegang ayat ini Pak Pendeta. Di dalam Hosea 11 ayat yang ke-7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Mereka tahu, ada orang yang sebut Allah, Allah, Allah. Itu yang mereka tidak suka. Makanya mereka masuk ke gereja disebut Allah, akhirnya dia tidak mau lagi masuk ke gereja tersebut. Itu Pendeta. Ya, kita dapat mengerti, ya, oleh sebab dia sendiri tidak mengerti akan apa maksudnya daripada Allah. Ya. Bahwa Allah itu bukan nama, tetapi itu adalah suatu jabatan. Oke. Nah, itu. Jadi itulah yang harus dikasih tahu. Dan kenapa? Oh ya, termasuk juga pengaruh daripada ajaran Islam yang menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan daripada orang Islam. Makanya sebutkan tidak ada, mereka punya kalimat asyhadat mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kalimat syahadat daripada orang Islam. Ya. Tetapi sebetulnya ya itu berbicara adalah satu hal yang sama, yaitu Tuhan adalah sesembahan, begitu juga dengan Allah itu adalah sesembahan. Ya. Bukanlah suatu nama, itu adalah merupakan suatu jabatan. Ya. Baik, Pendeta. Baik, terima kasih untuk semua. Di chatroom masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan karena waktunya sudah habis, saya mohon maaf kepada Saudara Edi Ringo, kemudian Slador Church, ada lagi
Pak Edi Lukas, Bapak Bukti Hutauru, ya, kemudian ada yang mau bertanya langsung, Bapak habis Edi Lukas, Pak Bukti Hutauru, Ibu Evi Peo masih mau ya, Foxy Gerungan juga masih mau bertanya ada, dan ya Pak Darwin. Ini ya. Pertanyaan Saudara Lukas ini sudah dijawab tadi, rupanya dia belum muncul. Iya. Tapi sudah dijawab, jadi lihat rekamannya saja. Betul. Maaf, tadi saya turun. Ya, baik. Pak, karena terima kasih. Ya, Pak, kita tidak akan membacakan pertanyaan tentang nama-nama yang sama yang sudah dijelaskan berkali-kali oleh Pendeta Kuntara. Kepada mereka yang masih punya pertanyaan yang masih mau dijawab, tolong tuliskan pertanyaannya di chat dari WhatsApp group atau Telegram, supaya nanti ada di antara peserta yang bisa menjawab akan menjawab. Jadi bisa diskusikan di grup WhatsApp group atau Telegram ya. Jadi juga kalau pendeta ada waktu, Pendeta Kuntara bisa juga menjawab, dan kadang ada pendeta Manulang atau sesama kita anggota yang bisa menjawab, bisa dibantu, kita bisa berdiskusi di WhatsApp group sambil menunggu saya bekerja memasukkan PPT-nya atau PDF dan juga rekamannya ya. Jadi boleh berdiskusi di WhatsApp group maupun di Telegram. Dan bagi mereka yang belum bergabung di grup dari PSSI, bisa lihat di chat ada linknya, dan ditekan linknya dan segera masuk menjadi member di Telegram dari PGSSI. Nah, demikian waktunya sudah habis bagi kita semua, karena ini adalah yang pertama kita mulai jam 8.30 sesuai permintaan dari Indonesia Timur, dan kita akan berakhir pada jam 20 sebagaimana pengumuman. Kita akan akhiri pertemuan ini. Sebelumnya saya mau memberitahukan kepada teman-teman yang ada di PGSSI, bagi mereka yang usia 60 tahun ke atas, ya, 60 tahun ke atas yang sudah lansia dan mau vaksin, kami ada program vaksin. Mungkin kalau belum dapat posternya, mungkin apa Saudara Daniel bisa lihat ya, supaya mereka capture posternya. Karena ini bagus sekali, ini tidak perlu KTP setempat, jadi KTP luar kota pun bisa di capture. Ini vaksin, oh ya betul, bisa di capture. Ini vaksin gratis, karena untuk tanggal sampai hari Minggu sudah penuh, yang terbuka adalah hari Senin. Bisa mendaftarkan di sini. Yang penting dia adalah belum pernah divaksin dan tidak pernah kena COVID, kemudian punya kopi KTP. Dari luar daerah boleh, bahkan yang dari Amerika juga boleh asal punya KTP ya. Kemudian usia 60 ke atas ya. Alamatnya adalah Jalan Panglima Polim Raya nomor 53. Ini adalah kerjasama dengan Oral Channel. Dan di sana akan disediakan snack, ada uang saku juga sebagai pengganti transport. Boleh di capture ya, bagi mereka yang belum. Mantap itu. Boleh mengikuti, sangat mantap Pak. Dari daerah boleh dan? Boleh. Ya, kita masih punya kuota untuk hari Senin. Jadi boleh. Sayang kita luar Jakarta. Boleh. Luar Jakarta boleh. Boleh bergabung asal ada di Jakarta. Baik, itu satu pengumuman kalau mau bergabung untuk divaksin di situ. Silakan. Nah, kita akan tutup pertemuan ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kita semua. Nanti malam, mudah-mudahan setengah jam lagi, saya akan taruh rekaman dari acara ini dan juga PDF grup. Ya. Dan sekali lagi kita akan jumpa pada minggu depan atau hari Jumat depan, sahabat, jam 18.30 waktu bagian barat. Dan pastikan nih orang Papua, saya lihat yang minta jamnya dirubah belum hadir semua ya. Oke. Pendeta Richard Barnes, boleh tutup dalam doa untuk pertemuan kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat berterima kasih karena Tuhan masih memberikan satu hari perhentian, satu hari yang diberkati, dan satu hari yang dikuduskan. Dan hari ini adalah hari kenikmatan, hari yang penuh dengan puji syukur kepadamu ya Tuhan.
Engkaulah Halik Pencipta yang menciptakan semua sungguh amat baik. Dan pada hari Sabat, hari yang ke-7, kami pun menikmati ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami belajar tentang kehidupan Abraham. Bagaimana Tuhan mempunyai janji yang kekal. Bukan saja kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan keturunannya, tetapi kepada seluruh umat Tuhan. Janji itu pasti. Janji itu ada di dalam keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih atas pembahasan yang baik yang telah dibimbing oleh hamba Tuhan, Pendeta Kuntaraf. Biarlah kami semakin dewasa, semakin mengerti bagaimana rencana Tuhan di dalam perjanjiannya itu, yaitu dengan kehadiran Yesus. Dan dengan Yesuslah kami memandang dan tetap berjalan dengan Yesus setiap hari. Dan terpujilah nama Tuhan. Berkati Pendeta Kuntaraf di dalam tugas pelayanannya, baik di Amerika maupun juga kami yang tinggal di Indonesia. Dan kami semua yang sudah belajar tentang perjanjian kekal, kami boleh bagikan pekabaran ini untuk umat-umat Tuhan pada besok hari, pada waktu kami beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih karena Saudara Peggy sudah memimpin akan acara ini, dan biarlah setiap Sabat kami boleh menikmatinya, Bapak. Berkat rohani untuk pertumbuhan iman percaya kami sampai Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Richard. Amin. Terima kasih Pendeta Terima kasih Kuntaraf. Pak Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih semua umat Tuhan. Selamat Sabat. Terima kasih Bu Peggy. Dan semua